Apa ini ya? Menurutku itu untuk kakek. Oh tidak, kakek tidak mengerti. Wajah kakek merah seperti tomat. Apa yang kau katakan, Dulcemaria? Apa Tuan menyukai sapu tangannya? Iya tentu. Tolong, sampaikan salamku pada nenekmu ya. Apa kabar Tuan Adolfo? Apa kau ingin secangkir kopi terlezat di kota ini? Katakan. Iya, tolong. Aku sangat membutuhkannya, Silvestre. Terima kasih. Kakek, aku dan Jimmy mau menonton film. Kakek mau ikut? Kakek akan naik setelah minum kopi ya. Ayo. Permisi. Halo. Halo, Halo. halo Tuan Adolfo. Sapu tangan siapa itu? Ya, ini dari Nyonya Paulina. Dia mengirimkannya sebagai hadiah untukku. Detilnya sangat menawan. Ya, tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia melakukan itu? Ini bukan hari ulang tahunku. Ketika seorang wanita memberi hadiah pada seorang pria, itu artinya... Itu dia- artinya, Nyonya Paulina, Mereka akan berteman, Jimmy. Kakek nenek kita akan berteman. Bagus sekali, Dulcemaria. Kita akan mengadakan 2 pesta pernikahan di rumah ini. Kenapa kau mengatakan neneknya Jimmy adalah wanita yang genit, Tuan Adolfo? aku punya banyak alasan untuk berpikir begitu. Tapi aku seorang pria terhormat. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Aku tidak terbiasa bicara buruk tentang wanita. Ini kopimu Tuan Adolfo. Aku tidak inginkan lagi, Tapi terima aku kasih. tidak mengerti. Aku lebih memilih menyimpan komentarku tentang Nyonya Paulina. Iya, Nak. Aku tahu akan butuh waktu untuk mendekorasi rumah baru di Los Angeles. Tentu saja, jangan khawatir tentang Jimmy. Dia baik-baik saja. Aku akan memberitahunya. Oh ya, apa kau tahu? Aku bertemu seorang pria yang sangat tampan. Tidak, kami belum pergi minum kopi. Tuan Adolfo sangat formal. Sampai saat ini dia belum menunjukkan dia tertarik padaku. Oh, tentu saja. Selama dia tidak bergerak, aku tidak akan menggerakkan satu jari pun. Aku datang untuk mengatakan aku sudah memeriksa nomor-nomor di kartu yang kau berikan. Dan tidak ada satupun yang cocok dengan perusahaan minyak Timur Tengah. Apa? Aku sudah bertanya tentang Pak Abdul Hasan Salim. Dan tidak ada yang mengenalnya. Ya ampun. Apa artinya ini? Kau harus berhati-hati. Aku punya firasat kau mungkin akan ditipu lagi. Tapi orang-orang penting itu sangat perhatian kepadaku. Aku sudah bilang uang itu seperti madu. Menarik segala macam orang jahat. Syekh Arab itu mungkin dia seorang penipu. Dengar Tuan Larios, bagaimana jika aku minta orang yang mengaku orang Arab itu datang ke sini agar kau bisa melihatnya? Tidak ada gunanya. Kau sudah punya kekayaan yang tidak terhitung. Kenapa mengambil resiko? Tapi dengan membeli sumur-sumur minyak itu, kekayaanku bisa semakin besar. Aku menghormati keputusanmu. Itu adalah uang. Jadi apa kau bisa mengabulkan permintaanku? Maafkan aku, Pascual. Tapi kalau kata-kataku belum meyakinkanmu, bertemu dengan pria itu hanya akan membuang waktu. Permisi. Kemudian Cinderella dan pangeran hidup bahagia untuk selamanya. Kakek, kenapa semua dongeng mengatakan hal yang sama? Karena manusia selalu mencari kebahagiaan, Nak. Itulah sebabnya orang menikah. Apa Tuan tidak mau menikah? Kakek bisa sebahagia pangeran dan Cinderella. Tidak. Kakek tidak akan pernah menikah lagi. Kakek bahagia seperti ini. Halo Silvestre. Selamat datang. Bisakah kau menyampaikan pada cucuku bahwa aku di sini? Aku benar-benar lupa dia ada janji dengan dokter gigi. Aku akan segera memanggilnya Nyonya Paulina. Iya. Jimmy dan si kecil sedang menonton film bersama. Aku sedang dan- terburu-buru. Oh. Aku boleh naik ke atas? Tentu saja Nyonya. Permisi. Mereka ada di pintu kedua sebelah baiklah, kiri terima Nyonya. kasih. Jimmy, kita harus segera pergi. Tuan Adolfo, aku tidak menyangka kau ada di sini. Selamat siang, Nyonya. Aku ingin sekali tinggal dan mengobrol denganmu, tapi aku harus mengantar Jimmy ke dokter gigi. Oh, tidak masalah. Tidak masalah.
Kita akan bermain di lain hari, anak-anak. Sampai nanti, Tuan. Ya, sampai nanti. Sampai nanti, Dulce Maria. Sampai jumpa. Senang bertemu denganmu, Tuan Adolfo. Permisi. Ayo kita pergi. Sampai jumpa, sayang. Sampai jumpa. Kakek, bukankah nenek Paulina itu luar biasa? Luar biasa. Aku tidak tahu apa maksudmu, sayang. Biar aku jelaskan. Ketika seorang wanita feminin memiliki mata kecil, rambut kecil, gigi kecil. Dulce Maria, semua orang punya mata, rambut, dan gigi kecil. Tidak, kakek. Adikku tersayang botak dan ompong. Tapi dia juga luar biasa. Silakan masuk. Permisi, Suster Kepala. Sebelum mengatakan Pastor Gabriel, pamannya Dulce Maria, ada di sini untuk mengunjungimu. Aku ingin bertanya, apa kau sudah memutuskan di mana kita akan meletakkan lampu baru itu? Dengar, Suster, aku tidak pernah melupakan apa hubungan Pastor Gabriel dan siswi Larios. Dan mengenai lampu itu, aku akan memutuskan di lain waktu di mana lampu itu akan diletakkan. Sekarang tolong minta pastor untuk segera masuk. Sesuai keinginanmu, kau tahu aku selalu menuruti perintahmu. Silakan masuk, Pastor Gabriel. Semoga aku tidak mengganggumu. Aku hanya datang untuk menanyakan situasi adikmu. Silakan duduk, biar ku jelaskan. Adrian sudah banyak berubah. Dia tidak lagi menunjukkan temperamen yang kasar. Dia bertemu Cecilia dan Estefania hari ini dan bersikap begitu baik dan sopan kepada mereka. Dan Adrian bukanlah orang yang mudah bergaul. Aku senang melihatmu lebih tenang. Karena kau sudah di sini, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Sesuai perintahmu, Suster Kepala. Suster, apa kau menguping di balik pintu? Aku? Tentu saja tidak. Kau menyinggung perasaanku dengan mencurigai perilakuku yang selalu benar dan bijaksana. Jika aku masuk saat kau memanggilku, itu karena intuisiku mengatakan kau akan memanggilku. Kau ingin aku memberitahu adikmu bahwa kau akan memperkenalkannya dengan Pastor Gabriel? Bagaimana kau tahu aku ingin memperkenalkan mereka? Apa itu juga intuisimu? Tidak, Suster Kepala, itu firasat. Aku akan segera kembali bersama adikmu. Apa kau yakin Tuan Adolfo tidak menyukai hadiah dari Nyonya Paulina? Tentu saja, Estefania. Dia sangat serius. Dia bahkan bilang, wanita itu genit sekali. Aku tidak suka. Apa yang kalian tertawakan? Adrian, ini pamannya Dulce Maria Larios. Senang bertemu denganmu, Pastor. Sama-sama, Adrian. Suster Kepala bilang kau adalah adik bungsunya, benar? Dia pasti ceritakan banyak hal soal aku, hal-hal yang tidak menyenangkan. Lucia tidak bisa melupakan kesalahan masa laluku. Kau salah, Adrian. Suster Kepala Lucia sangat senang memilikimu di dekatnya. Jujur saja aku merasa senang di sini. Aku menyadari posisi tukang kebun ini sangat memuaskan. Melihat aku dikelilingi anak-anak yang polos itu sungguh luar biasa. Aku merasa seperti ada di surga. Surga yang penuh dengan malaikat-malaikat kecil. Cecilia cerita padaku tentang ulah Suster Fortunata. Kau tahu kan, dia itu seperti angin puting beliung. Itu memang benar. Baiklah, aku pergi dulu. Apa Tuan tidak mau makan malam bersama kami dulu? Tidak, Cecilia. Aku harus pulang. Heredia akan menemuiku. Kami akan mengantarmu sampai ke pintu, Tuan Adolfo. Tidak, jangan repot-repot. Aku akan pergi sendiri. Tunggu, Tuan Adolfo. Ada apa lagi? Kau melupakan ini. Sapu tangan barumu sangat indah, Tuan Adolfo. Terima kasih. Apa yang membuatnya marah? Ibu, apa aku boleh pergi ke toko untuk membeli permen? Tentu saja, sayang. Tapi jangan lama-lama atau menyeberang jalan. Sayangku, kakekmu Adolfo tidak berkomentar apapun tentang sapu tangan yang diberikan Nyonya Paulina padanya. Itu tidak juga. Kenapa, Tante? Karena kakekmu pergi dan terlihat kesal. Mungkin kakek sedang ketularan suasana hati ayahku. Dan siapa yang membuatmu begitu misterius, anakku?
kau tidak akan memberitahu tantemu apa yang kau beli di toko kemarin? Bonekaku menjadi misterius ya. Aku hanya menyukai misteri yang penuh dengan teka-teki. Itu sangat bagus. Aku juga harus pergi. Sampai jumpa nanti malam ya. Cassandra kembali ke institut pagi ini. Semoga dia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Lorena, kau mengurus penyakitmu sedemikian rupa sampai putrimu tidak menyadari apapun. Apa menurutmu pengorbanan ini sepadan? Pengorbanan apapun yang dilakukan untuk menyelamatkan seorang anak dari penderitaan, itu adalah hal yang baik. Mungkin jika Cassandra tahu kau mengidap leukemia, dia akan berhenti menganggapmu sebagai wanita murahan. Apa yang akan kudapatkan dengan menyiksa putriku? Tolong, panggil ambulans! Tolong, cepat! 2 coklat almond dan 2 permen lollipop. Hei kau, hei! Ini untukmu. Surat dari siapa? Dari orang yang misterius. Aku suka surat dari orang yang misterius. Oh. Astaga. Aku tidak mengerti apa yang Paulina inginkan. Tuan Adolfo, seperti sesuatu yang terjadi dalam sinetron. Tapi bukan para aktor tidak mengatakannya, para aktris muda yang mengatakannya. Tidak. Aku yakin ini adalah rencana dari Estefania dan Cecilia. Mereka merencanakan semua omong kosong ini. Ketika aku masuk ruang tamu, tawa mereka seperti mengejek. Mereka tidak akan bisa mengolok-olok diriku. Biarkan mereka mengerjai orang lain, bukan aku. Sampaikan pada wanita itu, aku sudah mengantarkan surat kepada gadis yang dia tunjukkan. Iya nak, jangan khawatir. Aku akan segera memberitahunya. Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Sayangnya pasien memutuskan untuk menghentikan pengobatan. Dan akibatnya terjadi kemunduran seperti ini. Suster, tolong minta 1 unit darah. Katakan yang sebenarnya, dokter. Kondisiku sangat buruk. Sel darah merahmu berkurang secara mengkhawatirkan. Berharap dengan transfusi darah jumlahnya akan meningkat. Baiklah, aku akan kembali lagi nanti. Permisi. Permisi. Silakan. Aku akan berjuang. Penyakit ini tidak akan mengalahkanku. Ya temanku, berjuanglah untuk hidupmu. Putriku sangat membutuhkanku. Cassandra. Bagaimana kalau besok kita bolos dan pergi ke taman air bersama Saturno dan teman-temannya? Jangan andalkan aku, Cassandra. Aku tidak akan mengambil risiko dan diskors lagi. Aku juga tidak. Kalau aku pulang dengan laporan lain, ayahku tidak akan membelikanku mobil yang dia janjikan untuk ulang tahunku. Kalian itu perusak suasana. Tentu, karena ibumu selalu sabar menghadapimu. Dia tidak bisa berbuat apapun karena dia aku tumbuh tanpa seorang ayah. Apa maksudmu, Cassandra? Ibuku orang yang munafik, ratu drama besar. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tapi aku yakin ayahku meninggalkannya karena dia mengetahui ibuku berselingkuh. Astaga. Hei, apa kau tidak pernah bertanya siapa ayahmu? Iya, saat aku kecil. Tapi dia selalu saja mengelak dariku. Dia tidak pernah memberitahuku namanya. Tentu saja dia akan tetap diam agar aku tidak mencarinya dan mengetahui dia bukan wanita yang baik. Aku tidak akan pernah memaafkan kesalahan ibuku itu karena memaksaku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Maafkan aku, Cassandra. Maafkan aku, putriku.
Karena aku tetap diam, kau tumbuh tanpa kasih sayang ayahmu. Semoga Noe juga akan memaafkanku. Karena telah menyembunyikan kebenaran darinya bertahun-tahun. Sejujurnya aku sangat khawatir tentang Pasqua. Sudah jelas bahwa urusan sumur minyak itu adalah sebuah penipuan. Ya, tapi sangat disayangkan kau tidak bisa membujuknya, Luciano. Wajar jika dia bereaksi seperti ini. Pasquale tidak pernah punya apa-apa. Dan uang telah membuatnya sombong. Kenapa kau tidak makan, sayang? Aku tidak lapar. Sebaiknya aku pergi ke kamarku. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Aku mengenal putriku. Dia pasti punya masalah yang membuatnya cemas. Masalah? Tidak, sayang. Aku takut membayangkan lelucon apa yang sedang direncanakan oleh kepalanya yang kecil itu. Itu sebuah misteri, Tuan. Aku ingat aku sangat menyukai cerita misteri ketika masih kecil. Aku rasa semua anak menyukai itu. Aku ingin bicarakan sesuatu. Suster kepala memberitahu aku bahwa kalian bertemu adiknya Adrian. Aku bertemu dengannya siang ini dan tampaknya dia pemuda yang baik. Kami mendapat kesan sangat baik darinya. Dan satu-satunya orang yang mengatakan dia jahat adalah si kecil. Setidaknya aku tahu pria itu tidak akan jadi kaki tangan baru putriku. Syukurlah. Nenek, aku ingin bertanya sesuatu. Apa nenek tidak mau menikah lagi? Kenapa kau menanyakan ini, sayang? Dengan begitu nenek tidak akan tinggal sendiri. Sekarang nenek di sini bersama aku dan ayahku. Ketika ibuku kembali dari Los Angeles, nenek akan pulang dan kesepian. Iya, jika nenek menemukan calon yang bagus, aku akan meminta rekomendasimu. Aku ingin nenek menikah dengan kakeknya Dulce Maria. Tuan Adolfo, aku mengirim sapu tangan ini agar kau bisa menggunakannya. Dengan sepenuh hati. Paulina. Tidak diragukan lagi. Dia wanita yang sangat cantik dan berani. Tapi tidak. Ini tidak benar. Dia wanita yang genit. Apa kau menikmati makan malamnya? Apa yang bisa kukatakan? Buburnya tidak enak sama sekali. Kau tidak pernah suka bubur. Aku ingat ketika kau masih kecil, kau selalu membuangnya tanpa sepengetahuan ibu dan membuatnya percaya bahwa kau telah menghabiskannya. Ibu lalu mengatakan kau adalah anak yang sangat baik. Tidak sebaik itu. Dulu saat anak-anak dari lingkungan sekitar memanggilku adik ipar karena mereka bilang mereka pacar Paulina, aku sering memukul mereka sampai lelah. Permisi, suster kepala. Aku ingin mengingatkan bahwa besok adalah hari terakhir untuk menyetor uang sekolah. Ya, terima kasih sudah memperingatkanku, suster. Aku akan pergi ke bank untuk menyetor uang bersama suster Agueda. Aku tidak suka menyimpan begitu banyak uang di sekolah. Kemarin seorang anak laki-laki memberiku surat ini di toko, Ibu. Bacalah. Dulce Maria, besok malam pukul 11 aku akan menunggumu di ruang acara gedung. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang janji temu ini. Ini tentang sebuah misteri yang harus tetap menjadi rahasia antara kau dan aku. Salam wanita hantu. Nyonya hantu bilang aku tidak boleh membicarakan janji temu kami dengan siapapun. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya dari ibu. Aku sangat senang putri kesayangan ibu percaya pada ibu. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menemui wanita hantu itu? Tolong beritahu aku, Ibu. Apa sebaiknya aku harus pergi ke ruang acara pukul 11 malam untuk menemui nyonya hantu itu? Tentu saja, wajah malaikatku. Apa nyonya hantu mengundangku ke pesta seperti pesta tante rambut palsu? Dalam hal ini bukanlah pesta, sayang. Apa ibu yakin? Jika menyangkut dirimu, hati ibu punya firasat yang baik. Dan firasat ibu mengatakan bahwa kau harus pergi. Tapi kadang karena melakukan sesuatu di belakang ayahku, aku jadi terkena masalah besar. Bagaimana kalau aku kembali mendapatkan masalah besar? Kau datang untuk meminta nasihat ibu dan ibu memberikannya. Masalahnya di waktu semalam itu aku harus kabur dari rumah saat semua orang sedang tidur.
Lakukanlah, nak. Lakukanlah. Kenapa ibu menyarankan aku melakukan hal seperti itu tanpa sepengetahuan ayah dan ibu Sesi? Ibu sudah mengatakannya, sayang, kalau hati ini punya firasat baik untukmu. Hasan memintaku membawa cetak biru sumur minyak yang akan dijual ini. Lihatlah, ini yang terbaik. Terbaik di seluruh Timur Tengah, kau tahu. Dia sudah terima banyak tawaran seluruh dunia untuk membelinya, tapi dia sangat menyukaimu. Dan dia cuma ingin kalau kau yang membeli sumur ini. Kau harus membeli ini. Jujur saja, aku akan bicara terus terang. Aku mengirim seseorang yang aku percayai untuk memeriksa telepon yang diberikan Tuan Hasan padaku. Tampaknya tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ya, mungkin informanmu sudah memutar balikan informasi yang paling jelas. Jangan terlalu percaya. Jangan begitu saja percaya pada pegawai kita, Pascual. Al-Fahor, Al-Muhada, Al-Mena. Ini semua asli. Jika kau beri Hasan cekmu, dia akan selesaikan kesepakatannya itu besok.